Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa diberi kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bu Haja Dedi Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi ini. Perkenalkan, saya Aftaifat Aini dengan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 221063111075 kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Langsung saja. Pertama, dari pengertian kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar, pimpin yang berarti keadaan memimpin, dan kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin yang berarti memegang tangan seorang sambil berjalan untuk menuntun atau menunjukkan jalan atau sebagainya. Yang kedua ada mengetuai atau mengepalai. Yang ketiga ada memandu. Yang keempat ada memenangkan paling banyak dan melatih atau yang biasa kita sebut mendidik atau mengajar. Kemudian mendapatkan awalan menjadi pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Orang yang ditunjuk untuk memimpin atau buku petunjuk dan selanjutnya mendapat awalan dan akhiran ke atau an. Menjadi kepemimpinan atau yang bisa kita sebut leadership yang berarti perihal memimpin kegiatan memimpin. Dan di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari perempuan yaitu adalah makhluk Tuhan yang menjadi pasangan laki-laki berdasarkan pada pengertian di atas. Maka yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan ini adalah perihal cara atau keadaan seorang perempuan dalam memimpin atau memegang jabatan baik formal maupun non-formal. Dalam memimpin atau memegang jabatan baik formal maupun non-formal. Dalam perspektif hadis, kepemimpinan perempuan dapat terjadi tidak hanya pada lingkup keluarga, tetapi juga pada lingkup yang lebih umum seperti negara. Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ini tidak hanya dibatas oleh kriteria tekstual, tetapi juga oleh kriteria kontekstual seperti berpengetahuan luas, kemampuan berpikir secara konsepsional, kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, kemampuan berperan selaku integrator dan objektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan. Nah, konsep yang sudah dijelaskan dalam berbagai hadis Islam, ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin negara atau memegang jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan publik seperti khalifah. Tetapi ada pula ulama yang mencetuskan pemahaman tekstual dari hadis tersebut dan menyatakan bahwa hadis ini hanya melanggar penyerahan persoalan kepemimpinan tinggi kepada perempuan, tetapi bukan kepemimpinan secara umum. Di suatu kegiatan yang kita pimpin atau di suatu desa atau suatu RT gitu yang misalkan anggotanya itu sedikit, tetapi juga memimpin di sebuah negeri itu tidak berlaku oleh seorang perempuan, akan tetapi ia berlaku oleh seorang laki-laki karena negeri atau negara itu kan lebih banyak gitu ya. Nah, dalam konteks ajaran Islam hadis yang mengenai kepemimpinan perempuan ini sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di sebuah masyarakat. Nah, ada pula kepemimpinan perempuan ini ada hadisnya dari hadis riwayat Bukhari yang dimana hadisnya itu berbunyi haddasa Utsmanu binul Haitsami haddasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamala ba'dama kintu al-haqu bi ashabil jamali fa aqatila
ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihi bi'ta kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum amro'atan. Hadis riwayat Bukhari, Rawahu Bukhari. Sini sudah tertera ya sanadnya serta ada matanya dari Anhal Farisa serta ada juga mukhoriznya yaitu hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Yang mana artinya itu dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haisam menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakr berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW setelah aku hampir mengikuti pasukan unta. Ketika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan berbahagialah atau sukseslah suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan suatu pemimpin atau untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut atau syarat dari hadis tersebut yaitu di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari salah satu dalam kitab Fitan. Bagaimana pembahasannya yaitu tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad dan At-Tabrani juga Sunan An-Nasai. Nah, Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakr yang mana bernama aslinya itu Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur riwayat yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas yaitu mayoritasnya merujuk pada Abu Bakr. Nah, dari hadis tersebut ini, para ulama menyepakati bahwa hadis ini berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat dari pernyataan Nabi juga tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, inilah perdebatan ulama terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan yang tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Nah, asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis ini oleh Abu Bakr yaitu ketika konflik politik meruncing atau kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Masehi, 36 Hijriah. Nah, posisi politik Abu Bakr sendiri ini disebut tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan berdasarkan sikap pada pernyataan nabi-nabi yang di atas. Nah, para pensyarah hadis yang telah saya paparkan ini menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian gitu. Al-Kisah negeri Kisra. Pada negeri Kisra ini salah satu bagian dari negeri-negeri Persia memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Nah, rupanya pembunuh ini sang raja adalah anak lelakinya sendiri gitu. Demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat ceritanya tuh diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Nah, sayangnya anak perempuan Kisra ini tuh kurang sukses gitu dalam memimpin kerajaan. Nah, banyak diskusi tentang hadis ini tuh sebab karena adanya yang menyebut inkompetensi atau pula ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat si Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad gitu. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya ini yang menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabul gitu. Dengan kurang lebih keterangan dalam hadis kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan oleh oleh riwayat Imam Bukhari ini ada banyak beberapa ulama mengutip dari hadis tersebut, yaitu pertama dari
ulama Syekh Muhammad Al-Ani dan Umdatul Qori Syahih Al-Bukhari. Yang kedua ada Imam Al-Munawi dan yang ketiga ada yang ketiga ada Subulus Salam Syar Bulughul Maram karya Imam As-Sahani. Nah, pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis ini, perempuan tidak dapat menjadi sebagai kodli atau hakim atau pemimpin gitu ya. Eh, yang meski ada pendapat lain yang di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya seorang perempuan menjadi pemimpin gitu. Nah, dari komentar yang serupa dari ulama-ulama ini temukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari seperti Irsyadus Sori karya Imam Al-Qastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tidak hanya dibolehkan menjadi kodi dalam urusan persaksian dan imamah, kepemimpinan pun ia juga dilarang. Nah, mengapa sih jumhur ulama ini berpendapat seperti itu? Nah, salah satu argumen yang disajikan oleh Imam Al-Munawi ini dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut bahwa suatu kaum atau golongan yang tidak akan sejahtera jika pemimpinnya itu dipimpin oleh seorang perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Nah, selain itu, berdasarkan keterangan dari para ulama ini, perempuan adalah aurat dari apa ya, segi fisiknya pasti semuanya itu kan aurat, bahkan suaranya pula perempuan itu menjadi aurat. Merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin itu perlu banyak tampak di masyarakat gitu. Kalau bisa sih pemimpin itu harus dipimpin oleh gender laki-laki. Nah, Subul Salam Syar Bulughul Maram karya Imam Asani ini berpendapat bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Nah, niscaya bahwa urusan domestik rumah tanggaan ini adalah tanggung jawab seorang perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Jadi memimpin di dalam rumah tangga gitu ya. Dengan beragam catatan, dengan beragam yang sudah saya jelaskan dari pendapat ulama ini berpendapat bahwa seorang pemimpin dari perempuan itu bisa gitu ya. Tidak bisa dipimpin gitu sebagai pemimpin itu sebagai seorang perempuan. Dan nilai yang bisa diambil dari hadis yang sudah saya jelaskan dari hadis riwayat Al-Bukhari ini ada dalam hadis tersebut ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita itu tidak akan mencapai keberhasilan. Nah, hadis yang kontroversial dari sering kalian diperdebatkan gitu kepada para ulama dalam konteks pemahaman dan aplikasinya ini di dalam kehidupan sehari-hari itu nilai yang dipetik itu ada beberapa hal ya, seperti dari konteks sejarahnya, lalu keberagaman interpretasinya, perbedaan peran dalam Islam, lalu pentingnya pemahaman yang mendalam, kepentingan kualifikasi dan kapasitasnya seorang perempuan gitu. Karena pentingnya pemahaman yang mendalam itu dari hadis ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam ini terhadap ajaran Islam dan konteksnya dalam menginterpretasi ajaran-ajaran agama gitu. Apalagi seorang pemimpin itu perlu tahu apa aja yang harus kriteria apa saja yang harus dia terapkan gitu. Mulai dari tanggung jawab, kejujuran, keadilan, rasa kehormatan, rasa kepedulian kepada masyarakat, rakyat sekitar, kepada anggota-anggotanya gitu. Jadi jika seorang pemimpin belum atau tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, maka ia bisa dibilang belum bisa menjadi seorang pemimpin, apalagi gendernya, terutama gender perempuan gitu ya. Apalagi perempuan tersebut masih bisa dibilang anak-anak gitu, ia belum mencapai kedewasaan. Mungkin hanya sekian pemaparan materi yang telah saya bawakan mengenai pendidikan keperempuan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.